komputer. Oke, kita ulang lagi ya. Selamat siang para mahasiswa teknik sipil kelas LA03. Nah, sekarang kita masuk dengan integral garis atau line integral ya. Line integral. Atau dalam bahasa Indonesia disebut integral garis ya. Integral garis. Jadi kalau integral garis itu bisa garis itu tidak kembali ke titik akhirnya belum tentu kembali ke titik awal. Tidak selalu. Kalau dia kembali ke titik awal atau berimpit dengan titik awal, maka bisa menggunakan teorema Green ya nanti ya. Nah, kita lihat yang ini. Infonya. Oke. Sekarang kita masuk dengan jadi ngerti ya. Jadi kalau kita gambarkan misalnya integral garis, kita pakai garis lain ya warnanya. Jadi ini pergi lagi. Tetapi dia tidak kembali ke titik O, ke titik awal ya. Ini X ini. Ini integral garis. Semua itu integral garis sebetulnya semuanya. Ya. Tetapi kalau misalnya dia keadaan tertutup, misalnya saya buat di sini. Eh, ini misalnya ini 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 pergi lagi, sudah dia kembali ke titik awal. Saya, ya, dia kembali ke titik awal. Kalau kalau dia kembali ke titik awal gini. Nah, ini yang bisa menggunakan teorema Green ya. Ini O-nya sumbu X sumbu Y. Jadi dia kembali berimpit ya. Titik akhir, apabila titik akhirnya berimpit dengan titik awal, maka ini bisa menggunakan teorema Green. Sebetulnya ini nama orang ya. Green ini bukan green hijau. Arti hijau, green hijau kan, tapi ini nama orang. Apa green gitu ya. Kalau kita cari di apa tuh ada di apa internet Google ya. Baik. Nah, kita masuk yang integral garis dulu. Jadi sebetulnya teorema yang kalau dia kembali ke titik akhir berimpit dengan titik awal itu juga integral garis. Nah, kita buktikan dulu dengan contoh. Ya, ini contohnya. Contoh hitungannya. Nanti karena dia titik akhirnya berimpit dengan titik awal, maka integral garis tadi bisa dikerjakan juga dengan dua cara. Ya, oke. Di sini contoh pertamanya adalah hitung integral ya garis. Ini tidak ada lingkarannya berarti belum tentu tertutup ya. Bisa juga tertutup bisa ya. X tambah y dx ditambah 2x dikurang y dy jika C adalah garis lurus, jika C adalah garis lurus antara
Dari 0,0 ke. Jadi garisnya itu adalah kalau kita lihat sebentar ya. Teorema Green. 36. Ya, ini yang salah. Hah? Maksudnya? Garis lurus antara. Ya, ya, belum ini masih saya salah. Mau ambil contoh yang bisa dua-dua caranya. Itu yang saya mau ambil ini sebentar ya, sahabat. Jadi atau gini saya gambarkan aja. Jadi ini sebetulnya ini melingkar, ya, ini melingkar antara garis lurus dan adalah garis lurus antara 0,0 ke 1,1 dan garis garis apa parabola dari 1,1 ke 0,0. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini satu ya. Jadi garisnya itu adalah yang pertama lurus, ya nak. Y sama S kuadrat. Oke, akan bentar. Oke, soalnya ada salah story ya. Ini salah ambil soalnya. Jadi dari ceritanya itu adalah ini pertama garisnya lengkung parabola ya. Garisnya adalah XY XY ditambah Y kuadrat kurung DX ditambah X kuadrat DY ditambah X kuadrat DY. 2XY. Aduh, ini soalnya kok bisa kacau-kacau dari buku. Salah, karena alamatnya ini harus digedein aja ya. Pusing. Salah soalnya nih. 2XY, sorry, dikurang X kuadrat, DX ditambah X ditambah Y kuadrat DY. Nah, jadi langkah pertama kita lihat adalah garisnya Y sama X kuadrat. Ini 0,0, ini 1,1. Ini garis lengkung nih. Garis lengkung. Gini ya. Garis lengkung. Terus ini apa? Masuk yang garisnya. Parabola, betul. Yang ini parabola juga.
Parabola itu ada yang buka ke atas, atau buka ke bawah, atau buka ke kanan, atau ke kiri. Ya nggak? Kan parabola ada parabolanya kan bisa buka ke atas, buka ke bawah, atau buka ke kanan, atau buka ke kiri. Enak, jelas ya. Parabola itu ada 4 arah. Ya. Nah ini sumbu X, sumbu Y. Ya. Nah yang pertama kita lihat di sini, ya. Di sini kita ambil dari 0, dia arahnya, ingat arahnya harus berlawanan dengan arah jam. Ini penting ya, ini akan diuji. Perhatikan ya. Halo. Ini saya terangkan dulu dengan integral garis. Agak panjang jalannya, tetapi dengan teorema Green lebih pendek. Hasilnya sama. Ya. Oke. Nanti materi ini saya kasih ke Anda juga. Ya, materinya. Hanya kadang-kadang gambarnya yang hilang. Ya, maaf. Karena dari penerbit kasih dulu yang saya tulis. Baik, ini dari apa? 0,0 ke 1,1. Nah, kesamaan garisnya adalah kalau menurut arah berlawanan jarum jam itu positif ya. Yaitu 0,0 ke ini adalah kesamaan garisnya Y sama dengan X kuadrat. Betul enggak? Y sama dengan X kuadrat. Nah, dari sini turunan Y pada X apa? DY per DX sama dengan apa? 2X, betul. Maka kali silang DY adalah 2X DX. Halo? Jelas sampai sini? Oke. Nah, dari sini Anda bisa menghitung integral ini. Ya, bisa kita hitung. Jadi integral dari yang bukan integral garis ya. Dari 0,0 ke 1,1 dari 2XY dikurang X kuadrat DX ditambah X ditambah Y kuadrat DY. Berarti kalau kita ambil X-nya dari sini ke sini, apa tuh? Halo? Berarti X-nya terletak antara apa? Halo? Berarti X-nya berapa nih? Dari 0 sampai 1 enggak? Jadi integral kalau ada XY, kita bisa ambil batasnya X dari 0 sampai 1 atau dari Y dari 0 sampai 1. Paham maksudnya? Ada 2 jalan di sini. Bisa ambil X dari sama dengan 0 sampai 1 integralnya atau Y dari 0 sampai 1. Boleh gak ya? Nah, ini sini saya ambil X-nya. X-nya dari 0 sampai 1. Kemudian ini harus bisa ganti nih dalam X semua. Jadi ini semuanya saya ganti dalam X. Paham maksudnya? Y-nya sama dengan X kuadrat, DY-nya 2X dx. Saya ganti ya. Berarti sini 2X kali Y-nya berapa? Y sama dengan berapa sini? Y adalah X kuadrat diganti X pangkat 2 dikurang X kuadrat. Ya nak? Dikurung dx. Ya nak? Terus ditambah X ditambah Y kuadrat. Nah, Y sendiri X kuadrat enggak? Halo? Y-nya sendiri kan X kuadrat enggak? Di pangkat 2 lagi kan? Kan yang Y kuadrat. Y-nya X kuadrat. Kalau Y kuadrat berapa? X kuadrat kurung pangkat 2 enggak? Ya, jadi X kuadrat kurung pangkat 2. Kasih kurung kurawal boleh. Terus dy-nya kita ganti dengan apa? 2x dx. Ya, dy-nya kita ganti dengan 2x dx. Ya, ini dy. Ini dy ini kita ganti dengan 2x dx. Ini kurung tutup. Kan gitu kan? Halo? Ngerti ya? Nah, ini sama dengan apa? X-nya dari 0 sampai 1. Ini kita kalikan berapa nih? 2x ya, 2x kali x pangkat 2 adalah 2x pangkat 3, betul, dikurang x kuadrat. Nah, dx-nya kita keluarkan ya. Terus ini hati-hati nih. Ini berapa nih? Ini x pangkat 1 dikali 2x berapa? Halo? 2x pangkat 2 ya, betul. Ini x pangkat 2 berapa? X pangkat 4 enggak?
X pangkat 4 dikali 2X. Berapa? 2X pangkat 5 ya. Kurung DX. Enak? Halo? Oke. Dalam DX ya. Jelas nggak habis itu? Halo? Oke. Ya. Jadi 2X pangkat 3, betul, kurang X kuadrat ditambah 2X. Ini min X. 2X kuadrat ditambah 2X pangkat 5, betul. Nah, sekarang kita hitung integralnya berapa nih? Halo? Jadi ini sama dengan tadi kita salin lagi ya supaya jelas. Nanti kita salin lagi apa tadi? X dari 0 sampai 1 sini jadi apa tadi? 2X pangkat 3 ya nak? 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 2X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 5 kurung DX. Itu nah gitu. Kalau yang tadi ini nih 2X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 2A. Oh ya, ini bisa dijumlahkan ya. Ya, kita jumlahkan berapa? Jadinya ini sama dengan dari X dari 0 sampai 1. Ini kita jumlahkan. Ini menjadi 2X pangkat 3. 2X pangkat 2 kurang X kuadrat berapa? Plus X kuadratnya. Halo? Kuadrat. Dikurungnya enggak usah. Ditambah 2X pangkat 5. Nah, kemudian ini kita hitung satu-satu nih. Ini integral biasa yang kalkulus 1. Apa nih? 2 dikali integral dari... Hah? Sudah salah? Nah ya, ini yang X pangkat N-nya. Kita integralkan berapa? 1/3 tambah 1 kan? Ingat? Udah asik dengan gadgetnya. Aduh. Nanti ujian tidak bisa. Kalau tidak diperhatikan. Hello, teknik sipil. Ini sipil itu bergelimang matematik ya. Jadi, oke. X pangkat 3 kita integralkan apa? 1/3 tambah 1 itu 1/4 enggak? Halo? Ingat integral X pangkat N dx apa rumusnya? 1/n plus 1 X pangkat N plus 1 enggak? Ditambah C. Halo? Ingat rumus ini? Ini kita pakai. Jadi 1/3 tambah 1 1/4 X pangkat 3 tambah 1. Nah, jelas nih. Nah, kemudian integral X pangkat 2 apa? 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. 2 kali integral X pangkat 5 1/5 tambah 1 X pangkat 5 tambah 1. Harga batas 0,1. Nah, hitung berapa nih? Ini selesai dulu. 2 kali 1/4 2/4 adalah setengah X pangkat 4 tambah 1/3 X pangkat 3 tambah 2 kali 1/6 2/6 lebih kecil 1/3 X pangkat 6 0,1. Atas dimasukkan. Ini ada dua cara. Mau masukkan 1 semua dulu, kurung, dikurangi, masukkan 0 semuanya. Atau kita boleh juga setengah kali X pangkat 4 batas atas berapa? 1/4 dikurang batas bawah 0/4. Nah, batas atasnya 1 kan? Batas 2-nya 0 kan? Nah, oke. Tambah 1/3 kali integral dari X pangkat 3 apa? 1/3 dikurang batas atas 1/3, batas bawah 0/3. Ditambah 1/3 kali X pangkat 6 batas atas 1/6 dikurang batas bawah 0/6. Nah, semua yang 0 pangkat N ini 0 enggak nilainya? Halo? Hilang aja, enggak usah dihitung, bikin pusing sendiri. Nah, udah. Setengah kali 1/4, setengah enggak? Nah, 1/3, 1 kali 1/3, 1/3. Tambah 1/3 ya. Itu gitu ya. Nah, hasilnya setengah ditambah, ini kan saya jumlahkan berapa? 2/3. Samakan penyebut, berapa nih? Nah, 2 kali 3, 6, ya kan? Ini? 3. Nah, 2 jadi 6 kali 3, karena penyebut kali 3, pembilang juga kali 3. 3 kali 1, ya enggak? Nah, 3 jadi 6 dikali 2,
2A, pembilang kali 2, 4. Jadi hasilnya 7/6. Jelas? Ini yang pergi. Dari gambar tadi yang ini. Mungkin saya kasih warna lain. Ya, ini yang pergi. Nih, kalau gambar merah. Loh, yang pergi. Jelas? Sekarang pulang. Pulang dari mana? Dari 1,1 ke 0,0. Hati-hati. Bukan dari 0,0 ya. Dan perginya kan dari 0,0 ke 1,1. Pulangnya apa? 1,1 ke 0,0. Nah, kita tulis ini. Yang pulangnya adalah dari apa? Yang pulang adalah garisnya dulu. Garisnya apa? Oh ya, kita tulis dari mana? Dari 1. Sorry. Dari 1,1 ke 0,0. Ya kan? Nah, garisnya apa tadi itu? Kalian lihat. Halo? Yang ini nih, parabola ini apa nih? Ini yang Y kuadrat sama dengan X. Ya nggak? Y kuadrat X yang apa? Buka ke kanan. Ya nggak? Bukanya ke kanan. Ya. Buka ke kanan itu Y kuadrat sama dengan X. Biasanya kan Y sini X kuadrat. Nah, itu yang buka ke atas atau ke bawah ya. Oke? Oh ya, ini batasnya dengan C adalah batasnya sebetulnya itu batasnya. Batasnya adalah ini. Batasnya adalah ini yang dikurang dari Y sama dengan X kuadrat dan ya dan Y kuadrat sama dengan X. Ini batasnya. Oke? Sudah itu given diketahui ya. Oke, sekarang garisnya apa? Y kuadrat sama dengan X. Y kuadrat sama dengan X. Daripada kita pakai akar, kita boleh balik. Nah, tadi di awal saya katakan tadi bahwa apa? Halo, saya mulai rekamannya. Oh ya, masih. Ya, dari Anda boleh dalam X atau Y kan? Boleh nggak? Kalau saya pakai Y kan jadi akar X, pakai akar pusing. Ini saya balik, boleh nggak? X sama dengan Y kuadrat. Nah, saya turunkan. Turunan X terhadap Y apa? 2Y. Kali silang, maka si DX adalah 2Y DY. Kan tidak mengandung pecahan. Ya kan? Nah, jadi boleh ya dalam Y semua. Kalau dalam X, X semua maksudnya. Nah, baru kita salin soalnya tadi. Soalnya apa tadi? Halo? Soalnya tadi dari 1,1 ke 0,0 kan? Ya, ini dari 1,1 ke 0,0. Nah, fungsinya itu adalah 2XY dikurang X kuadrat DX ditambah X ditambah Y kuadrat DY. Ini penulisannya ya. Kalau secara hitungan ini tidak boleh, harus dikasih siku kan, kurung. Ya enggak? Satu kesatuan. Nah, ini kita ganti nih. Ini kita ganti. Nah, sekarang kita ambil dalam Y. Dalam Y ya. Ini kan DX ini saya ganti dalam DY, betul enggak? Berarti dalam Y. Y-nya, kalau ini Y-nya dari mana? 1,1 ini X-nya 1, Y 1. 0,0, X-nya 0, Y 0. Berarti Y-nya dari 1 sampai 0 enggak? Kan dari atas ke bawah. Ini enggak turun dari kan? Dari gambar, dari gambar. Ini pergi, banyak batunya pulang. Anda lihat dari 1,1 kan dari atas ke bawah kan? Oke ya. Nah, di sini jadi apa nih? Semua X ganti dalam Y. DX ganti DY. Ya enggak? Dalam DY. Nah, sekarang kita ganti ya. Kita ganti. 2X, Y-nya, sorry, X-nya kita ganti ya. X-nya kita ganti dengan apa? Mana X? Y kuadrat, betul. X-nya kita ganti dengan Y kuadrat kali Y. Ya enggak? X-nya kita ganti. Terus X kuadrat kita ganti juga. Apa? X kuadratnya tadi, kalau X adalah Y kuadrat, maka X kuadrat berapa? Y kuadrat dipangkat 2. Jadi pangkat 4 enggak? Halo? Jelas?
Ya, kalau X kuadrat berarti Y kuadrat dipangkat 2 ya. Nah, DX-nya ini ya boleh. Ini kasih kurung terawal DX. Oke, tambah X-nya kita ganti dengan Y kuadrat, betul. Terus Y kuadrat ya tetap ya. X-nya ganti Y kuadrat tetap kan dalam Y. Nah, DY dalam DY kan. Ya udah. Oh, ini DX ini kita ganti nih salah. Sorry. DX-nya kita ganti dengan apa? Ya, 2Y DY diganti nih 2Y DY. Ya, 2Y DY ini tambah. Kurung tutup. Kan gitu kan? Nah, terus selesaikan ini. Ah, ini boleh dibalik. Kalau 1 ke 0, saya balik 0 ke 1, Y-nya dari 0 sampai 1, berarti sini minus ya. Jelas ya? Nah, minus ya, minus dari apa? Nah, ini 2 Y kuadrat kali Y, 2Y pangkat berapa? Halo? Pangkat ini ditambah ya 3. Ini Y kuadrat pangkat 2, Y pangkat 4. Oh ya, ini hati-hati, ini dikali dengan 2Y nanti kan DY, ya enggak? Dikali dengan 2Y DY, jadi 2Y. Ditambah Y kuadrat tambah Y kuadrat berapa? 2Y kuadrat, DY juga. Nah, si DY ini kita keluarkan. Ya enggak? Paham? Nah, ini kita kali dengan 2Y kan? Nah, jadi ini sama dengan min Y-nya dari 0 sampai 1, ya enggak? Nah, terus 2Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 1. 2 kali 2, 4. Y pangkat 4. Ya enggak? 4. Y pangkat 4. Terus berikutnya. Ya, nah, Y pangkat. Min Y pangkat 4 kali 2Y pangkat 1. Jadi min 2 Y pangkat 5. Min 2 Y pangkat 5. Ini pangkat 4 ya. Oke. Terus. Belakangnya. DY-nya kita keluarkan. Tambah ini 2Y kuadrat. Tambah 2Y kuadrat. Kurung tutup DY ya. Nah, ini yang kita selesaikan berapa? Min 4 kali integral Y pangkat 4 apa? 1/4 tambah 1, 5. Y pangkat 4 tambah 1, 5. Kurang 2 ya. Min 2. Y pangkat 5 integralnya apa? 1/5 tambah 1. N plus 1. Y pangkat N plus 1. 5 tambah 1, 6. Tambah 2 kali Y pangkat 2. 1/2 tambah 1. Y pangkat 2 plus 1. Agak batas 0,1. Agak batas. Ya. Jadi hasilnya min dari 4/5. Y pangkat 5. Min 2/6 berapa? 1/3. Y pangkat 6. Tambah 2/3. Y pangkat berapa? Y pangkat 3. Agak batas 0,1. Ada masukannya. Yang kita substitusi sini adalah Y pangkat 5, Y pangkat 6, dan Y pangkat 3. Ya enggak? Jadi ini ada min kali 4/5 dari batas atasnya 1, batas bawah 0. Jadi Y pangkat 5 batas atas, 1/5, dikurang batas bawahnya 0/5. Min 1/3 kali Y pangkat 6 batas atas, dikurang Y pangkat 6 batas bawah, ditambah 2/3 kali Y pangkat 3 batas atas, dikurang Y pangkat 3 batas bawah. Dan ingat, semua Y pangkat 0-nya itu nilainya 0, ya nak? Nah, tinggallah apa nih? Min dari 4/5. Enak, min 1/3 kan? 1/5 kan 1. 1/5 1 kali min 1/3. Ini juga 1/3 1. Ini 2/3 ya. Tambah 2/3. Min dari 4/5. Ini ternyata bisa dijumlahkan berapa? Min 1/3 ditambah 2/3 sama 2/3 kurang 1/3. Baru samakan penyebut berapa? Min dari langsung 5 kali 3 15. Nah, ini kali silang aja nih. Bukan cepat. Kali silang kan? 3 kali 4 12 plus 5 kali 1 5. Ya enggak? Hasilnya apa? Min 17. Ya. Min 17/15 ya.
Sampai sini jelas? Kena pergi tambah pulang harus jumlahkan. Jadi berarti integral dari siklus tertutup. Nah, ini pakai integral garis ya, bukan teorema Green. Tertutup adalah dari soalnya tadi adalah 2xy dikurang x kuadrat dx ditambah x ditambah y kuadrat dy sama dengan, nah yang pertama tadi waktu pergi berapa dapatnya? Halo, yang pertama tadi dapatnya berapa? 7/6 ya. Yang pertama pergi 7/6. Yang pulang berapa? Min. Ada min ya. Min 17/15. Min 17/15. Nah, sama penyebut 6 dan 15 KPK-nya berapa? 30. Ini KPK EPB belajar di SD kan? Nah, per 30. Ya enggak? Nah, 6 jadi 30 kali berapa? Kali 5 kan? Halo? Ya. 6 menjadi 30 kali 5. Karena penyebut kali 5, pembilang kali 5 berapa? 5 kali 7, 35. Ini min. 15 jadi 30 kali 2 kan? Maka di atas min 17 kali 2 min 34. Jumlahkan min seper 30 ya. Ini ada nanti saya berikan filenya ke Anda ya. Saya kirim melalui WA group. Oke. Yang khusus untuk ini. Ini sudah satu buku. Kalau tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya kebetulan dapat dari penerbit 125 buku sebagai royalti saya. Jadi royaltinya bukan berbentuk uang, tapi berbentuk buku. Akhirnya saya bagi-bagi. Bagi pustakaan BINUS 50 buku. Kemudian kelas-kelas yang saja saya bagi semua. Maaf, bukunya tinggal 5. Jadi arsip ya. Baik, nah sekarang soal yang sama saya kerjakan dengan teorema Green. Jawabannya harus dapatnya sepertiga 30. Benarkah? Kita buktikan. Ya. Nah, teorema Green dulu, teorinya ya. Teorema Green harus siklus tertutup. Ingat ya, ingat siklus tertutup. Kalau tidak tertutup, tidak boleh menggunakan teorema Green. Do you understand? Do you remember? Oke, ingat ya. Nah, oke. Di soal tadi, jadi ini gambarnya harus siklus tertutup sih. C, terus di sini soalnya sama ya. 2xy dikurang x kuadrat dx ditambah x ditambah y kuadrat dy. Di mana C antara y sama dengan x kuadrat dan x sama dengan y kuadrat. Ya enggak? Dibalik ya, y kuadrat sama dengan x sama kan? Sama enggak? Boleh dibalik. Ya. Ini dan ini kan. Oke, kalau kita gambarkan nanti rumusannya adalah oh ya ini. Kalau saya gambarkan batasannya. Nah, batasannya ini sebetulnya belajar ini harusnya integral lipat 2 dulu. Anda belum belajar integral. Oh, belum. Kok dari Green diajarkan di sekarang ya? Belum, nanti ada di sesi berapa? Iya, tapi kan double integralnya belum belajar. Makanya. Jadi tolong 4 nih. Oke lah. Jadi ini yang satu lengkung ke sini, yang satu lengkung gini. Oke, yang ini adalah Y sama dengan X kuadrat, ini 1,1, ini O 0,0, ya, Y, X. Oke, ini pulang, ini pergi. Nah,
Ini dulu, saya tentukan agak batas. Perhatikan ya. Ada dua cara nih. Bisa E konstan, bisa Y konstan. Halo. Kalau ini saya ambil X konstan, ini sekalian saya mengajarkan double integral sebetulnya ini. Kalau X konstan, artinya X konstan itu apa? X-nya tetap. Jadi dari 0 ke 1. Tuh. Berarti X-nya terletak antara apa? X-nya antara 0, 1. X konstan X dulu. Kalau Y konstan Y dulu. Paham nggak maksudnya? Oh, perhatikan ya. Ini penting kalau Anda ngerti ini nanti engineering matematik 1 mungkin dengan dosen lain kalau salah angkatan yang di atas Anda itu dengan Pak Dr. Faisal ya. Oke. Jadi kalau E konstan, ini E konstan nih. Ini X konstan, Y-nya berapa? Kalau bentuknya empat segi panjang atau butuh sangka, E konstan, Y konstan. Tetapi kalau bentuknya segitiga atau ada lengkung gitu, E konstan, Y berubah. Paham nggak? Dan anggap ya. Oke, saya terangkan sedikit sini. Jadi kalau misalnya gini, kalau batasnya seperti ini, misalnya, ini O, terus ini 2, ini 1, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini kan empat segi panjang. Berarti kayak empat segi panjang atau bujur sangkar. Berarti X-nya terletak antara apa nih? 0,2 enggak? Ini yang disebut X konstan. Ini banyak. Saya harus ajarkan Anda seperti ajar linier tidak diajarkan. Kalau ada kaitan, saya terangkan lagi. Mau tak mau, karena Anda mengerti dari mana. Nah, saya seperti ini menggunakan integral lipat 2, double integral. Kan belum belajar. Padahal dari green itu menggunakan ini. Ya udahlah. Jadi ini X konstan, kita tulis ini X-nya terletak antara 0,2. Oke ya. Y-nya berapa? Y-nya dari sini ke sini enggak? Y-nya dari sini ke sini enggak? Berarti Y-nya dari 0, Y-nya dari 0 sampai Y sama dengan 1, betul enggak? Halo? Ini berlaku, ingat ini berlaku kalau bentuknya persegi, empat segi panjang atau persegi itu bujur sangkar. Paham ya? Ini berlaku kalau dia persegi atau bujur sangkar atau disebut satu lagi bujur sangkar apa? Empat persegi panjang. Jadi ini antara 0, 1. Ini paling gampang, nggak pusing, benar kan? X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 1, selesai. Tetapi kalau bentuknya segitiga, nah ini contohnya. Kalau bentuknya seperti apa ya? Atau bentar. Ya, segitiga lah misalnya. Ya, segitiga. Ini hati-hati nih. Kalau dia bentuknya segitiga, misalnya ini 2, terus sini 1, 2, 3. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, oh ya, ini kebalikan sama enggak nih? Tunggu dulu. Saya mau sekalian dua ya. Bentar. Saya kasih batas ini. Di sini kalau Y konstan gimana? Halo? Y konstan Y berapa? 0 sampai 1 enggak? 0 sampai 1 tetap ya. Terus X konstan, sorry, Y konstan. Nah, sekarang kena 4 segi panjang tetap deh. Berarti X-nya juga 0 sampai 2. Betul enggak? Sama. Cuma terbalik aja. Paham? Tetapi kalau dia bukan bujur sangkar, dia bukan empat segi panjang, maka enggak boleh. Enggak bisa begini. Ini enggak bisa cara begini nih. Paham ya? Seperti ini contohnya. Nah, kalau gini gimana nih? Kalau saya bilang X konstan,
Ini. X konstan. Maka X terletak antara apa? Halo? Dari sini ke sini 0. Dari 0 sampai 3 enggak? Halo? Tapi Y-nya berapa? Coba lihat, hati-hati nih. Y-nya dari sini ke sini enggak? Artinya apa tuh? Di sumbu X Y berapa? Halo? Di sumbu X Y berapa? Nol. Ya. Di sumbu X Y 0. Ya. Terus garis biru itu berapa? Itu adalah kesamaan garis bisa melalui 2 titik, ya kan? Tetapi ada satu cara lagi menggunakan yang lebih cepat lagi. Anda pernah belajar di SMA program linear? Buat ada membuat 2 macam roti dari mentega dan tepung. Roti tawar. Kalau roti manis tambah gula, kan gitu kan? Ada kan? Nah, Anda sih ada belajar namanya persamaan segmen garis? Gak ada. Ini yang saya. Oke, enggak apa-apa. Ya, saya ajarkan dah. Ini modelnya nanti dari mana juga ya. Kita ini kasih nama A, ini titik B. A ini berapa nih? 3,0, B-nya berapa? 0,2. Oke. Anda bisa mencari persamaan garis AB ini enggak dengan persamaan garis melalui 2 titik kan? Tetapi ada satu cara lagi, sebetulnya asal usul dari situ kita namakan persamaan ya. Persamaan segmen garis AB. Segmen pakai G ya ini. Segmen garis AB. Apa tuh? Nanti X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dan tanya datang dari mana nanti saya jelaskan. Oke ya. X per A tambah Y per B sama 1. Oke. Kemudian A itu apa nih? Mana yang masuk A? A itu adalah sumbu X yang dipotongnya. Garis biru tadi memotong, garis AB itu memotong A kan? Berapa A-nya di sini? Sumbu X yang dipotong berapa? 3 kan? Berarti sini A-nya sama dengan 3. B-nya berapa sini? Sumbu Y yang dipotong. Halo? 2 kan? 2 enggak? Kan titik 2 yang potong Y-nya. Berarti 2. Kalau sumbu X dipotong di 3. Berarti A-nya 3. Tinggal masukkan aja yang cepat. Anda lihat nih. X per A, A-nya berapa? 3. Y per B, 2 sama dengan 1. Nah, terserah ini. Mau dikali berapa? Kali 6 boleh. KPK-nya. Jadi apa? 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Betul enggak? 6. Berapa 3Y berapa? 6 kurang 2X. Berapa Y? 6 kurang 2X per 3 enggak? Nah, ini garis ini. Berarti garis birunya ini. Y sama dengan berapa sini? 6 dikurang 2X per 3 enggak? Halo? Jelas enggak di sini? Nah, barulah kita jawab. Jadi, Y-nya dari mana? Dari sumbu X tadi Y0, itu enggak? Y0, sampailah garis miring AB. Garis miring AB itu 6 kurang 2X per 3. Ini yang sulit ya. Yang sulit itu yang ini ya. Kalau 4 segi panjang, no problem. Sama aja mau dibolak-balik ya tetap. Tetapi kalau dia bentuk segitiga atau ada parabola gitu ya, modelnya lengkung-lengkung. Nah, trouble ya. Konstan, Y berubah. Y konstan, X berubah. Nah, ini sekarang soal yang sama. Yang segitiga ini saya ubah. Y konstan. Berapa X-nya?
Oke. Ini terpaksa saya ajar. Nggak apa-apa ya. Supaya Anda tahu nanti waktu Anda belajar kembali lagi ini aman. Ya. Harusnya. Harusnya sudah ngerti. Nah, kita gambarkan lagi yang tadi. Kita gambarkan lagi yang tadi. Ini yang kalau Y-nya konstan. Sini apa? 1, 2. Sini 1, 2, 3. Garisnya. Oke. Oke, ini Y, O, X. Oke. Nah, sekarang Y konstan. Halo. Y konstan. Kalau Y konstan, apa? Kalau Y konstan, berarti Y-nya terletak antara apa? Yang konstan di sini. Ya, sini. Yang konstannya dari sini ke sini kan? Berapa nih? Y berapa nih? Dari 0 sampai 2 enggak? Kalau Y konstan berapa? Kita bisa lihat nih titiknya nih. Ini 0 sini. Dari 0 sampai 2. Tulisnya dari 0 sampai 2. Tetapi X-nya, hati-hati. X-nya dari mana? Nah, di sumbu Y, X berapa? Di sumbu Y, X sama dengan 0. Nah? Maka X berapa sini? Halo. Jadi gambarnya itu dari sini X dari sum X-nya dari X sama dengan 0 ke garis AB gitu. Ke garis AB, ke garis AB itu mendatar. Lalu tadi apa? Vertikal enggak? Mana tadi? Ini ini dulu ya. Oke. Yang tadi vertikal kan? Y-nya Y dari sumbu X, Y 0 sampai ke garis AB. Enak. Sekarang terbalik. Ini. Yaitu X-nya 0 sampai garis miring AB. Nah, garis AB tadi rumusnya apa? Sama jalannya itu apa? Persamaan apa? Segmen garis AB. Ini ujian keluar ya. Jadi kasih tahu enggak? Saya kasih tahu ya. Bukan nakut-nakuti, benar. Saya apa yang saya katakan saya laksanakan. Anda boleh buktikan nanti. Ya. Tapi pakai dari green, lebih pendek. Anda bandingkan nanti jawabnya kan harus sama. Ya. Kalau integrasi kan 2 kali hitung. Pergi, tambah pulang. Kalau teorema green sekali jalan harusnya. Ya. Tapi harus cari komponen-komponennya. Oke. Apa rumusnya? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Nah, saya tanya. Berapa A-nya? A-nya sumbu X yang dipotong. Bisa positif, bisa negatif ya. Tergantung sumbunya. Ini 3, A-nya. B-nya berapa? 2. Oke. Ya. B-nya 2. Oke. Jadi kita masuk sini. Jadi X per 3 tambah Y per B-nya 2 sama dengan 1 sama. Dikali KPK-nya 6. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Tetapi sini kita cari X-nya. Jadi 2X berapa? 6 kurang 3Y. Berapakah X? 6 kurang 3Y per 2. Ya, berarti X-nya adalah sini 6 kurang 3Y per 2. Jadi X-nya berapa? Dari sumbu Y 0 sampailah 6 kurang 3Y per 2. Sudah jelas sekarang? Inilah untuk double integral nantinya. Oke? Karena ini sudah saya jelaskan, nah baru kita masuk ke soal ini. Oke? Nah, kita lihat sini.
Ini bisa langsung ya. X-nya konstan. Kalau X konstan kan dari 0 sampai 1. Itu enggak? Terus Y-nya yang mana? Y-nya dari garis parabol yang bawah sampai ke atas. Itu enggak? Yang bawah berapa? Halo? Yang bawah berapa nih? Ini Y sama dengan berapa nih? X kuadrat. X kuadrat. Yang atas apa? In akar X. No, no, no. Coba kalau ini Anda tahu ini ya. Coba perhatiin nih. Kalau Y kuadrat sama dengan X, berapa Y? Sorry, X ya, sorry. Oh, ini X Y kuadrat ya. Oke. Y sama dengan X kuadrat, Y kuadrat. Atau Y kuadrat. Ini akar X. Tunggu. Ini Y mau cari Y-nya kan? Y kuadrat dengan X, berarti Y berapa? Akar X enggak? Jangan pakai plus minus. Jangan. Karena ini ukurannya. Jadi berarti kalau Y kuadrat sama dengan X, berarti Y adalah akar X. Berarti sini Y adalah akar X. Berarti batasannya dari Y sama dengan X kuadrat sampailah akar X. Dan ini hati-hati saya bilang. Lebih sulit ini loh. Hati-hati yang Y konstan. Itu lebih sulit. Lebih mudah sebetulnya X konstan. Tapi ada soal kadang-kadang ketemu Y-nya yang lebih gampang. Y batasannya. Paham ya? Saya ingatkan ini yang kebutuhan dari integral lipat 2. Double integral. Oke. Triple integral tuh hanya nambah cacingnya 1 ini. Ya. Oke. Kalau udah ini. Nah. Ada ketentuan dari teorema Green adalah apa? Untuk teorema Green itu integral siklus tertutup arahnya berlawan arah dalam jam. C itu adalah batasannya. Dari soalnya tadi apa tadi? 2xy dikurang x kuadrat dx ditambah x ditambah y kuadrat dy itu ada sorry. Tunggu. Jangan catat dulu ya. Ini soalnya ya. Yang maksud saya mau tuliskan tadi rumusannya. Oke. Rumusannya. Jadi rumusannya kalau ini kita ganti P x, y dx ditambah Q x, y dy itu sama dengan double integral. Perhatikan ya. Double integral enggak lihat nih. Ada yang tas laptop yang tinggal di sini. Kalau bekas angpau sebelumnya tadi ketinggalan di laptop kemungkinan seru ini Pak. Ini apa nih? Iya. Mungkin nih. Oh ya, Pak. Iya, tadi sudah sampaikan sih Pak. Kalau tadi saya ya, mudah-mudahan pas itu kalau tidak masuk sampai Mari. Baik, kita lihat sini integral ini ini x terserah enggak mau x konstan atau y konstan. Kalau x konstan x dulu baru y. Kalau y konstan y dulu baru x. Paham? Nah, ini baru lagi nih cara ingatnya. Coba perhatikan. Kalau x konstan x dulu, y belakangan. Kalau y konstan y dulu. Nanti kita coba dua-duanya ya. Terus di sini ada rumusnya. Sini ada ini turunan parsial lagi. Sudah belajar turunan parsial? Juga ya. Pakai do, bukan d. Artinya sama diferensial enggak? Do. Do, karena dua variabel atau lebih. Do Q per do X dikurang do P per do Y. Nah, di sini hati-hati nih.
nanti Anda belajar nih, do P per do Y sama dengan do Q per do X adalah syarat PDSA. Itu di Engineering Mathematics 1 tentang ODE, Ordinary Differential Equation. Ya, alright. Bukunya ada saya, e-booknya nanti kalau Anda itu tulisan saya di akhir kuliah nanti saya kasih Anda. Ya, e-book dari elektronik semuanya. Ya. Ini hati-hati nih. Kalau ini Y, kalau perhatikan, ini yang suka keliru. Kalau ini Y, sini apa? Tahu? Halo? DY ya. Kalau ini X, ini apa? DX. Nggak boleh berpotongan ya. Harus perhatikan. Ini yang disebut D area. D luas. Salah, minggu lalu ada saya jelaskan D area. Nah, ada yang gini. Kalau ini misalnya gini, apa? Pertambahan, sorry. Pertambah ini kalau ini semu X semu Y, ini X, ini Y. Nah, pertambahan ini kita namakan DX. Pertambahan Y apa? DY. Sehingga ini terjadi apa? 4 segi panjang, betul enggak? Nah, ini yang disebut D area. Ini yang disebut D area. D area apa? DX bisa DX DY, bisa juga DY DX. Itu yang letak tadi tuh, XY-nya terbalik. Ya. Nah, kalau Anda lihat tadi ini, karena X dulu baru Y, sini terjadi DY DX. Nanti kalau saya balik Y dulu baru X, terjadi DX DY. DX DY. Ya. Paham? Nah, berarti yang tadi kita sampai mana tadi? Sini ya. Oke. Nah, ini batasannya. Ini yang integral lipat duanya atau double integralnya yang kita pakai ini. Right? Oke. Kemudian sebagai tambah lagi sini untuk ini. Nah, kita salin soalnya nih. Coba. 2XY kurang X kuadrat. Ini apa nih? Ini adalah, kalau menurut formula tadi, ini adalah PX, Y. Nah. Ini adalah apa nih? QX, Y. Nah. Ya kan? Berarti sini apa? PX, Y-nya berapa? PX, Y-nya sama dengan, halo? 2XY kurang X kuadrat. Terus Q X, Y-nya berapa? Berapa Q X, Y-nya? X tambah Y kuadrat. Ya. X tambah Y kuadrat. Nah, karena ini dua variabel, kita pakai do. Ini bacanya do ya. Do. Ya, do re mi ya. Ya, oke. Sini turunan P tidak boleh terbalik ya. Do P per do Y, bukan do P per do X. Nanti kalau doki per do X. Nggak boleh terbalik ya. Nah, turunan parsial itu adalah kalau kita turunkan terhadap Y, lingkari Y-nya. Kalau kita turunkan terhadap X, lingkari X-nya. Turun parsial. Jadi kalau bukan yang kita lingkari itu dianggap konstan. Bisa konstan saja, bisa juga konstan pengali. Kalau dia konstanta pengali, ya, kalau dia konstanta pengali ikut sebagai pengali, kalau konstanta saja diturunkan 0, ya. Oke, kita turunkan ya. Ini 2XY, Y-nya kita lingkari, berarti 2X adalah konstanta pengali. Nah. Y turunannya berapa? 1. Ya. Terus S korak konstan. Turunannya 0. Paham ya? Karena kita taruh Y, bukan X. Nanti ngerti. Nah, ujiannya jeblok. 0,0.
Oke? Nah, IX, Y adalah X tambah Y kuadrat. Maka doki per do X, X-nya kita lingkari. X turunannya berapa? 1. Y kuadrat kan fungsi X. Jadi berarti ini turunannya 0. Hasilnya ini 1. Sini berapa? 2X. Ya. Jelas sampai sini? Nah, barulah kita hitung yang tadi itu apa? Ini sudah dapat 2X, ini 1. Jadi integral apa? Nah, menurut rumus kan integral Px, Y dx ditambah Q X, Y dy sama dengan apa tadi? Integral X, integral Y. Terus ini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y. Sini Y, sini apa? dy dulu, baru paling luar dx. Ingat, dy ke dx ini adalah d area. Nah, soal aslinya apa? Ini rumusannya ya, rumusannya. So hasilnya apa tadi? 2xy dikurang x kuadrat dx ditambah q-nya x tambah y kuadrat dy sama dengan integral. Nah, x-nya berapa di batasannya? Itu. Ini integral 42 tadi. Mana nih? 0 sampai 1 kan? X-nya dari 0 sampai 1, y-nya dari x kuadrat sampai akar x. Ini baru juga Anda nih. Belum pernah belajar kan? Berapa sini? X-nya dari 0 sampai 1. Ya enggak? X 0 sampai 1 sampai 2. Tunggu dulu. Batas ini tadi di atas ya. Berapa batasnya? 0 sampai 1 ya. Betul. Kemudian Y-nya dari X kuadrat sampai akar X. Ya. Dari Y-nya Y-nya dari Y-nya dari X kuadrat sampai akar X. Dari X kuadrat. Salah ini. Dari X kuadrat sampai akar X. Nah, berapa doki per do X-nya? Tadi kita cari. Berapa doki per do X? 2X. Berapa doki per do X? 1. Dopi per do Y? 2X. Berarti doki per do X 1 dikurang dopi per do Y 2. Ya enggak? Halo? Berarti sini 1 dikurang 2X. dy dx. Jelas sampai sini? Nah, terus ini sama dengan apa? X-nya dari 0 sampai 1. Nah, ini punya batas X. Biasakan ditulis X-nya ya. Seringkali buku cetak itu tidak ditulis. Nah, Anda bingung gimana X, gimana Y. Ya kan? Kalau saya biasakan tulis. Nah, karena ini X, maka yang semua X-nya yang independen tidak terikat dengan Y, boleh keluar. Bergabung dengan integral. Ini dikeluarkan dari Y. Integral Y-nya. Yaitu apa? 1 dikurang 2X dx. Boleh enggak? Terus Y-nya baru tersalin X kuadrat sampai akar X. Dari dy. Ya, kita kerjakan kena harga batas ini ya. Perhatikan. Kalau seandainya harga batasnya ini konstan, bisa kerjakan sini sendiri, ini sendiri ya, yang belakang sendiri, depan sendiri, dikaliin aja. Hasilnya masing-masing dikalikan. Nanti kita ketemu gak tuh. Nah, ini kita kerjakan yang belakang dulu. Karena apa? Nah, misalnya ada nilai apa? Harga batasnya variabel. Ada akar X, ada X kuadrat. Paham? Nah, jadi ini sama dengan apa? Integral X dari 0 sampai 1. Dari 1 kurang 2X dx. Nah, integral dy apa? Integral dy. Hasilnya? Integral dy. Y. Integral dx. Integral du. U. Integral dy. Y. Agak batas. Terus agak batasnya. Agak batas bawah X kuadrat. Batas atasnya akar X. Nah, ini yang kita ganti Y-nya ini batas atas kurang batas bawah. Ya. Memang agak panjang nggak jalan ya. Tapi nah,
Cukup. Oke. Ini tadi ini harus letak di atas kali ya. Teorema Green. Oke. Ini tadi juga di atasnya. Oke. Nah ini. Kita teruskan jadi sama dengan apa? Sama dengan integral X dari 0 sampai 1. Terus 1 dikurang 2X dx. Kita enggak gitu. Nah kita masukkan batas atas. Y batas atas akar X dikurangi Y batas bawah X kuadrat. Jadi akar X dikurang X kuadrat. Ya. Y batas atas berapa? Akar X. Dikurang batas bawahnya X kuadrat. Oke, atau kurung biasa aja. Mau pakai kurung biasa boleh nih. Ini pakai kurung biasa boleh. Oke ya, begini ya. Batas atas kurang batas bawah. Nah, si dx ini nanti letak di belakang. Ya. Oke. Jadi ini sama dengan X dari 0 sampai 1. Nah, ini Anda kalian satu persatu nih. Coba. Kita tulis dulu. 1 dikurang 2X kali akar X kurang X kuadrat dx. Nah, ini X dari 0 sampai 1. Pertama kali saat ini berapa? Akar X. 1 kali ini berapa? Min X kuadrat. Ini kali ini berapa? Min 2X akar X. Terus min kali min plus. Enak? Plus 2X pangkat 3 turun dx. Oke? Nah, ini kalkulus 1 ceritanya. Itu apa? X dari 0 sampai 1. Terus ini apa? Akar X itu sama enggak? Pangkat setengah. Nah, min X kuadrat. Min. Ini X, akar X pangkat berapa tuh? 3/2. 3/2 atas 1,5. Ya enggak? Kan X pangkat 1. Akar X pangkat setengah. Kalau dikali pangkat ditambah betul. Jadi 1 tambah setengah, 1,5. Ditambah 2X pangkat 3. Nah, ini kerjaan satu-satu. Berapa? Integral dari X pangkat setengah, sepersetengah. Tambah 1 dikali X pangkat N plus 1 kan. Seper N plus 1. X pangkat N plus 1. Integral X pangkat 2. Seper 2 tambah 1. X pangkat 2 plus 1. 2 kali. Integral X pangkat 1,5. Seper. Enak. N-nya 1,5. N plus 1. X pangkat N-nya 1,5 tambah 1. Terus ditambah 2 kali integral X pangkat 3 seperempat X pangkat 4. Agak batas 0, 1. Nggak ada dx sih. Kan begitu integral hilang kan dx hilang. Agak batas. Ya. Nah, baru kita kerjaan ini berapa nih? Ini sama dengan, hati-hati hitungannya pecahan. Ya. Setengah tambah 1 berapa? 1,5 dibulat 3/2. 1 bagi 3/2 dibalik 2/3, betul. Dibalik ya, 1 bagi 3/2 2/3 ya, 2/3. Oke, terus X pangkat 1,5. X pangkat 1,5 sama apa tuh? X pangkat 1,5, X pangkat 1 sendiri. X pangkat setengah itu akar X nah. Oke. Min sepertiga X pangkat 3. Salin saja. Min sepertiga X pangkat 3. Terus berikutnya, hati-hati nih. Min 2 kali apa nih? 1,5 tambah 1. 2,5. 2,5 itu kalau dibulat berapa? 5/2. Aduh, 5 bagi 2 2,5 nah. 2,5 itu kan 5 bagi 2 nah. Nah, 2 kali 2 tambah 1 kan gitu. 5/2. 1 bagi 5/2
Dibalik. Oh, 2/5 lah. Wah, dikacau TNI sipil gedung bisa hancur nanti, roboh nih. Salah hitung Anda nih. Tapi sekarang udah pakai modern, pakai komputer cepat. Jadi jangan terlalu andal ya, nanti listrik gawat. 2,5, 5/2, 1/5/2, 2/5. 2/5 ya, 2/5. Terus X pangkat 2,5. S pangkat 2,5, S pangkat 2 kali S pangkat setengah kan? S pangkat setengah akar X. Iya. Udah. Terakhir 2 kali 1/4. 2/4 berapa? 2,5, betul. Jadi X pangkat 4. Iya. Agak batas 0,1. Batas bawah 0, batas atas 1. Udah, langsung masukkan. 2/3 kali X akar X. X akar X batas atas 1 akar 1 kurang batas bawah 0 akar 0. 1/3 kali X pangkat 3. Ini kan gini ya. X pangkat 3 batas atas 1/3 dikurang batas bawah 0/3. Ini min 2 kali 2/5 kan min 4/5. Betul enggak? Nah, X kuadrat X kuadrat akar X. Batas atas 1 kuadrat akar 1 dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat akar 0. Tambah setengah kali S pangkat 4 batas atas 1/4 dikurang batas bawah 0/4. Ingat, semua 0 coret ya. Iya. Nah, udah. Tinggal apa? 1 akar 1 kan 1. Kali 2/3. 3. Ini 3. Ini 4/5. Nah. Yang sama bisa dijumlahkan berapa? 1/3. 2/3 kurang 1/3 ya. Kurang 4/5 ditambah setengah. Sama penyebut berapa? 3 KPK ya. 2, 3, dan 5. 30 Pak. Iya. Kalau nak dan sama kaliin aja. Iya. Oke, 3 menjadi 30 kali 10 Pak. Pembilangnya kali 10. 1 kali 10 10. 5 menjadi 30 kali min 24. 2 jadi 30 kali 1. Jumlahkan. Ini 10 kurang 24 14. 14 min 14. Min 14 tambah 15 min ini 25 kurang ya 25 kurang 1. Tadi 1/30 kan? Gila waktunya habis segini aja. Kasih soal latihan ya. Kok jangan? Harus pintar. Udah banyak, 1 soal aja. Apa? Oh ya, kalau Y sama juga. Coba di rumah, oh ya, tugas Anda kita itu aja nih. Yang dibalik. Y. Jadi Y dulu, integral Y, integral X. Jadi kalau X di dalam dx dulu, baru dy. Kan gitu. Ya, bisa ya? Ya. Jawabannya sama. Ya. Jalannya lain. Oke, saya absen dulu ya. Gimana dia?
Ini sudah minggu ke-6. Berarti minggu depan minggu terakhir ya. Ini udah minggu ke-6 nih. Ya, terpaksa minggu terakhir saya kasih latihan besok ya. Oke, kita attendance. Tinggal dikit sih yang enggak ini. Atanasio. Mana? Kenapa? Berarti minus access connection fail ya. Darius Joshua Peten ada? Memang tidak ada. Biasanya ada. George Gerald Hasan. Kenapa? Kenapa? Ya sudah. Kansa Ufaira Fahan. Tidak ada. Ini absennya kalau Anda kurang dari 80% tidak bisa UAS. Tadi ada. Tadi. Ya udah. Ada. Kansa ya, oke. Marista, kenapa? Wifi ya? Oke. Muhammad Nawas Rizky, mengapa? Lupa juga. Mesti 2 orang lagi. Muhammad Rizky Fatin Haryadi. Mengapa? Nah, wifi. Oke. Terakhir Putra Baladi. Ya. Nah, di sini. Sakit ya? Kalau udah dipanggil tuh Anda udah absen. Nah, Anda lihat sini aja. Lihat sini enggak. Darius Joshua Pitten. Putra tadi apa tadi? Sakit. Mengapa tadi? Si Putra Baladi. Ya. Nah, orang tua sakit. Saya harus tulis alasannya ada ya. Ya, oke. Jadi yang tidak ada itu adalah Darius Joshua Peten aja. Oke, jadi saya ya udah minggu depan mungkin kalau minggu 7 kan cuma 7 minggu belum tes. Ya, saya kasih latihan untuk persiapan. Yuk.
Jadi punya Y konstan sama X konstan tuh bedanya apa? Kalau E konstan, dia letak antara apa tuh langsung ditulis. Kalau Misalnya 0,1 E konstan. Y-nya, lihat kalau Y apa tadi 4 segi panjang atau bujur sangka sama. Tapi kalau misalnya bentuk segitiga atau melengkung atau gitu, berarti berubah itu cuma buat cari batasnya doang. batasannya. Oh, Batasannya. Hati itu. Kalau E konstan, Y bisa berubah. Y konstan, X berubah. Ya, ya. ya, ya. Oke. Berarti yang berlawanan arah, berlawanan huruf yang berubah ya. Misalnya Y konstan berarti X-nya berubah. Oh, yang itu yang untuk meletakkan itu kalau X dulu di sini kalau di dalam Y dulu kan di luar X baru ada X gitu. Tapi yang menentukan itu yang bahaya yang salah orang Iya, ya. Pak. Oke.